Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sabrina dari 1TK2. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel KPR menggunakan Microsoft Excel. Poin yang saya akan bahas kali ini adalah pengertian bunga flat, bunga anuitas, dan bunga efektif, cara membuat tabel KPR, cara membuat tabel amortisasi, dan perbandingan antara bunga flat dan bunga anuitas. Bunga flat. Bunga flat adalah bunga yang perhitungannya berdasarkan plafon kredit sehingga tiap bulan besarnya uang yang kita setorkan ke bank berjumlah tetap. Bunga anuitas yaitu bunga di mana pada masa awal pembayarannya komposisi bunga lebih besar dibandingkan pokok. Lalu seiring berjalannya waktu, komposisi bunganya semakin kecil dan pokoknya semakin besar. Bunga efektif adalah bunga yang perhitungannya berdasarkan outstanding sehingga tiap bulan besarnya uang yang kita setorkan ke bank berbeda-beda tergantung besarnya jumlah kredit yang kita gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel KPR. Di sini sudah tersedia worksheet, bunga flat, dan bunga anuitas. Baik, langsung saja saya akan mempraktekannya. Di sini sudah ada rumus bunga flat yaitu 8 KPR ditambah dalam kurung plafon KPR dikali suku bunga dikali tahun dalam kurung dibagi jumlah periode. Dapat hasilnya sekian. Kemudian jika ingin cara cepatnya, kita bisa menariknya ke samping. Tapi sebelum itu kita harus menguncinya terlebih dahulu, yaitu dengan menekan tombol F4. Apa saja yang dikunci yaitu plafon KPR dan suku bunga. Kemudian kita tarik deh. Tetapi kita tidak bisa menariknya ke bawah karena plafon KPR-nya berbeda. Jadi kita mengulangnya lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari bunga anuitas. Bunga anuitas sendiri memiliki rumus yaitu PMT atau payment. Jadi PMT rate suku bunga dibagi 12 N per jumlah periode cicilan, present value 8 KPR, future value tidak ada 0, dan type juga 0. Itu hasilnya. Tetapi kenapa dia hasilnya minus? Karena kita belum menambahkan min di depan PMT. Jadi hasilnya tidak minus lagi. Sama caranya seperti bunga flat, jika ingin menariknya ke samping, kita harus menguncinya terlebih dahulu dengan menekan F4. Apa saja yang dikunci yaitu suku bunga dan plafon KPR. Kemudian kita tarik. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tambahan margin murabahah tetap atau bank syariah. Nah, di sini juga memakai rumus PMT. Margin murabahah tetap ini sama saja seperti bunga anuitas versi syariah. Jadi kita menggunakan rumus PMT. Suku bunga 10% bagi 12, jumlah periode cicilan 12, plafon KPR 100 juta, future value tidak ada, type tidak ada. Jangan lupa untuk dikunci juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari tabel amortisasi utang. Di sini sudah ada worksheet tabel amortisasi utang KPR bunga flat.
Di tabelnya sudah terdapat sisa pinjaman 100 juta di bulan ke-0. Kemudian kita mencari kembali angsuran bunga, angsuran pokok, cicilan, sisa pinjaman di bulan ke-1 sampai ke bulan 12. Cara mencari angsuran bunga didapat dari plafon dikali bunga dibagi periode. Angsuran pokok didapat dari plafon dibagi periode. Cicilan didapat dari angsuran bunga ditambah angsuran pokok. Sisa pinjaman didapat dari sisa pinjaman awal dikurang angsuran pokok. Kemudian kita bisa langsung menariknya ke bawah, tetapi sebelum itu kita kunci dulu sel-sel yang bersangkutan agar angka-angka di dalam sel tersebut tidak berpindah ketika digeser. Apa saja? Yaitu plafon, bunga, dan periode. Di angsuran pokok, plafon, dan periode. Kita blok, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya kita mencari tabel amortisasi hutang KPR bunga anuitas. Bedanya di sini, di bunga anuitas kita harus mencari terlebih dahulu anuitasnya dengan cara memakai rumus PMT. Rate suku bunga dibagi 12 N per periode, present value plafon, future value tidak ada, 0, dan type juga 0. Dapat hasilnya. Kemudian kita beralih ke tabelnya. Di sini di bulan ke-0 sudah ada sisa pinjaman 100 juta. Kemudian kita mencari angsuran bunga, angsuran pokok, cicilan, dan sisa pinjamannya. Angsuran bunga didapat dari sisa pinjaman awal dikali bunga dibagi periode. Angsuran pokok didapat dari anuitas dikurang angsuran bunga. Cicilan didapat dari angsuran bunga ditambah angsuran pokok. Sisa pinjaman didapat dari sisa pinjaman awal dikurang angsuran pokok. Hal serupa juga kita lakukan di bunga anuitas seperti yang di bunga flat tadi dengan cara mengunci sel-selnya. Setelah itu kita blok dan kita tarik ke bawah. Kemudian kita jumlah. Setelah didapat semua hasilnya, kita bisa membandingkannya antara tabel amortisasi utang KPR, bunga anuitas, dan bunga flat. Perbandingannya terdapat di angsuran bunga. Jika bunga flat, angsuran bunganya 10 juta, sedangkan bunga anuitas, angsuran bunganya 6.618.546. Menurut saya lebih baik kita memilih bunga anuitas karena angsuran bunganya lebih kecil dibanding bunga flat. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang bunga anuitas dan bunga flat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.